Nah, buat pemirsa yang mungkin udah pernah melihat Rifan dan Dania ya dalam dunia kita sebelum-sebelumnya. Kembali lagi sekarang di rumah masing-masing kita bergabung bersama. Dan coba Dania sama Rifan diperkenalkan dong di VOA ngebawain acara apa? Ya, gimana nih Van? Jadi kita langsung aja ya perkenalkan diri. Saya Dania Iman dan juga Rifan Diastono. Kita membawakan acara yang namanya VOA This Morning ya Van ya? Betul sekali. Ini adalah radio program show ya? Betul, program radio yang tayangnya setiap hari Senin sampai Jumat yang bisa didengarkan yang bisa didengerin oleh seluruh pemirsa kita di seluruh Indonesia lewat radio afiliasi VOA pastinya. Ya, dan tidak hanya itu, juga bisa didengar melalui podcast. Nah, jadi search aja VOA This Morning di platform-platform kesayangan kalian semua ya. Oke, nah nanti pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Dania dan Rifan. Corinne Peltier selalu bercita-cita ingin jadi petugas pemadam kebakaran seperti ayahnya. Ia mulai mewujudkannya dengan menjadi petugas penerima telepon darurat 911. Tapi ia ingin berinteraksi langsung dengan warga. Jadi saat Departemen Pemadam Kebakaran Glendale mencari relawan untuk membantu warga lansia, ia langsung mendaftar. On my list here I have spinach, asparagus, pineapple, eggplant, broccoli, mushrooms, dry lentil beans, salsa, and vegetable broth. Oh yeah, the vanilla ice cream. That's the most important thing. Gubernur California Gavin Newsom meminta warga usia 65 tahun ke atas berdiam di rumah dan menghindari kontak dengan orang lain termasuk keluarga dan kerabat. Pemadam kebakaran Glendale membantu warga lansia dalam belanja makanan dan kebutuhan sehari-hari, lalu mengantarnya ke rumah. Sejauh ini mereka telah membantu 60 orang. We're not buying your groceries for you. We do front the money. Our Glendale Fire Foundation gave us money to be able to buy the groceries up front, and then when we deliver them, the senior or the person with the medical condition pays us for the groceries we bought. So it doesn't cost them anything other than what we bought for them. Aturan utama yang harus diperhatikan saat mengantar belanja adalah pembatasan sosial untuk menghindari resiko infeksi. Petugas paramedis Shane Host juga membatasi kontak dengan keluarganya sendiri untuk mengurangi resiko. Sepulang dari bekerja, ia mengisolasi diri 2 hari sebelum pulang ke istri dan anaknya. So when I go home, I'll have to quarantine myself from my son for a couple days, so I'm not going to be able to see him. So just like everybody else, I'm trying to do my part to limit the spread of this disease. And we were wondering, are you making soup tonight? Yeah, I thought lentil soup sounded like. There you go. Bagi warga lansia yang biasanya tidak bepergian, hal tersulit adalah mengisolasi diri sepenuhnya dan tidak bertemu siapapun sama sekali. Maka kesempatan ngobrol sebentar dengan relawan pemadam kebakaran bisa menjadi hal yang tidak kalah penting dari kebutuhan sehari-hari yang dibawakan. Dari Los Angeles, California, VOA. Banyak lagi yang masih membutuhkan bantuan di masa sulit, di masa karantina seperti ini. Betul, terutama dari warga tunawisma yang tinggal di jalanan. Nah, tapi untungnya ada sejumlah relawan yang ingin membantu warga tunawisma dan sekaligus mencegah penyebaran virus corona ini di pemukiman tunawisma seperti yang terjadi di California. That one. And then, do you like black or camel? I got 2 masks for everybody. Black. Andrea Hansen membagikan masker ke warga tunawisma yang tinggal di tepi jalan bebas hambatan di Berkeley, California. Pegiat dan pengacara hak sipil ini juga membagikan makanan, rompi, dan tenda, serta membersihkan area permukiman mereka. It doesn't make sense for us to be giving them all these things to stay safe and clean when they live in squalor. Walau tercatat sebagai salah satu negara bagian termakmur di Amerika Serikat, California juga mencetak rekor terbanyak untuk warga yang tinggal di luar rumah. Pandemi COVID-19 mengancam mereka yang paling rentan, seperti tunawisma. Sejumlah kota dan county telah menempatkan mereka dan para pasien positif virus corona di hotel-hotel, menyewa trailer dan membangun barak sementara di pusat-pusat konvensi. Namun tetap masih banyak yang terlantar di jalanan. This is a different approach than the hotels, helping realistic risk mitigation in this environment where you could have a new tent, stay in your area, self-isolate,
get supplies, because it's really hard to get into these hotels, you know. Joe dan anjingnya Grace tinggal di mobil. I think it's definitely a lot safer to isolate in my van than in a big public space with shared air systems. Veteran Angkatan Darat ini membantu relawan mendirikan unit-unit cuci tangan di sekitar permukiman tunawisma. We've come up with our own system of moving people through camps if we suspect they're sick, so they're quarantined from everybody else. We're homeless, not helpless. Jessica, pengemudi jasa berbagi tumpangan, terpaksa berhenti bekerja akibat pandemi. Ia tinggal di sebuah RV, mobil rumah. So if anything, we have spread information within ourselves, make sure that our neighbors know what's going on, make sure that they know about the shelter-in-place order, because a lot of my house people don't have phones, so they cannot stay up with the news. Sejumlah pemerintah kota juga mencari jalan untuk membeli hotel-hotel, sehingga setelah pandemi berlalu, mereka tidak harus kembali ke jalanan. Dari Berkeley, California, VOA. Sehabis ini kita akan bergabung dengan Rifan dan Dania ya, Valdia ya. Betul, tetap cuci tangan dan tetap di dunia kita. Kembali lagi di dunia kita pemirsa, masih bersama saya Aryatna Budianto dan ditemani oleh Rifan kali ini. Hai pemirsa, kita udah lama nggak ketemu, tapi sekarang kita ketemu lagi dalam situasi yang benar-benar berbeda. Kalau sebelumnya kita Prihatin bisa, ya, Van? Kita bisa syuting bareng, kita bisa ngobrol dengan pemirsa bareng. Sekarang kita dari rumah masing-masing karena ya pandemi virus coronanya masih terus berlangsung. Apalagi Amerika sekarang jadi yang tertinggi jumlah kasusnya di dunia. Nah Rifan, seperti yang kita ketahui juga pemirsa bahwa banyak orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, termasuk di Amerika Serikat ya Rifan? Bener banget, nah sekarang sendiri di Amerika Serikat ini sudah ada lebih dari 16 juta orang yang mendaftarkan diri sebagai pengangguran atau kehilangan pekerjaan mereka. Jadi mereka mengklaim benefit biar mereka bisa mendapatkan bantuan langsung tunai. Cuman pada prakteknya susah nih untuk dapatnya, ini tidak semulus kayak daftar langsung terima masuk rekening, nggak semudah itu. Ya, dan bahkan bisa makan waktu sebulan atau bahkan berbulan-bulan ya Rifan ya untuk bisa mendapatkannya. Ya. Ini mendorong orang-orang dan juga bisnis setempat untuk membantu sesama. Caranya adalah dengan mendonasikan bahan makanan, dan ini dilakukan di sebuah tempat bernama DC Dream Center. Sudut jalan yang biasanya sepi kini ramai dengan antrian mobil yang menyumbangkan makanan untuk DC Dream Center, sebuah pusat komunitas berbasis agama di Washington, D.C. yang membagikan makanan gratis bagi warga sekitar yang membutuhkan. Orang bahkan sudah antri beberapa jam sebelum buka. I'm not working anymore, so I come over here to get the food. I struggle a lot as far as, with food because I'm a single mom of 5, and the resources I have are very low. So this place is very beneficial for me and my family. You will let us know what it is you want, and we'll make your bag. Sejak pandemi COVID-19 merebak, DC Dream Center berubah fungsi. When we realized that the city was going to close its schools, on March the 16th, we started opening up our Dream Kitchen, where we were making 100 meals a day. Now we're up to over 200 meals a day. Dream Center juga menyumbangkan perlengkapan kebersihan tubuh dan makanan kering. Pasta, chicken fingers. Tapi makanan segar fokus utamanya. Umumnya sumbangan berasal dari bisnis setempat, seperti hotel. Holiday Inn di Roseland, Virginia misalnya, menyumbangkan 4 kulkas besar bahan makanan, sayuran, buah, dan daging beku. 2 weeks ago, I said, hey, we're closing down. We have a bunch of food. Can it be of use? We were able to provide tons of food for the DC Dream Center, and really what Ernest and all the volunteers are doing here is amazing. Selain dibagikan langsung ke komunitas, sumbangan juga digunakan para relawan di dapur untuk membuat ratusan porsi makanan 7 hari seminggu. Sumbangan juga datang dari World Central Kitchen, lembaga nirlaba yang menyediakan makanan saat terjadi krisis. So without these donations, there'll be a lot of people who wouldn't be eating. There'll be a lot of people without hygiene items. There'll be a lot of people who wouldn't have the needs to be able to sustain life. We love the Dream Center. We're glad it's in Ward 7. We thank y'all for it.
Sejak dimulai Maret, DC Dream Center telah membagikan lebih dari 5.000 porsi makanan, membantu meringankan beban warga di tengah masa serba tak pasti ini. Dari Washington DC, VOA. Bantuan seperti tadi memang sangat krusial ya, atau sangat-sangat diperlukan terutama di kota-kota besar. Betul sekali. Nah termasuk juga di New York yang juga menjadi epicenter atau pusat dari terjadinya wabah virus corona di Amerika Serikat. Di sana kotanya tuh yang biasanya kita lihat tuh rame banget, banyak mobil berseliweran, orang pejalan kaki tuh kemana-mana rame banget. Sekarang situasinya benar-benar 180 derajat berbeda. Termasuk juga untuk rutinitas melakukan belanja sembako atau mungkin hanya untuk ke apotek, itu suasananya berbeda banget. Nah teman kita sesama wartawan VOA yang ada di kota New York yaitu Naratama Rukmananda memperlihatkan kepada kita seperti apa sih rutinitas warga New York sekarang di tengah pandemi virus corona. Kota New York masih menjadi pusat pandemi virus corona. Puluhan ribu warga terinfeksi. Times Square sepi. Angkutan taksi tidak beroperasi. Kereta subway minim penumpang. Dalam kondisi karantina mandiri, apakah warga New York masih bisa berbelanja? Saya sekarang lagi dalam perjalanan karena hari ini harus keluar rumah. Situasinya cukup sepi, tapi jalanan masih ada mobil karena kalau jam-jam segini biasanya orang keluar untuk belanja. Jadi saya juga harus keluar untuk belanja dan kita akan lihat gimana suasana di sekitar tempat perbelanjaan di New York ini. Ikuti saya ya. Bisa semua, sekarang saya sedang berada di sebuah tempat perbelanjaan tersendiri. Di belakang ini antriannya panjang sekali. Jadi semua orang yang masuk sini harus berjarak 6 feet ya. Jadi tidak bisa langsung masuk begitu saja. Mereka harus menunggu karena antriannya panjang sekali. Dan kalau kita lihat semuanya tertib, nggak ada satupun yang nyelat atau semua yang mendahului, semuanya harus berada di sini semua. Ya, kelihatannya udah nggak ada panic buying, jadi semua orang pada beli biasa-biasa aja tuh. Jadi kalau misalnya mau beli ke belanja di New York, ya suasananya biasa-biasa aja, jadi nggak panik. Tapi memang orang saling menjaga diri supaya tidak bersentuhan, dan jualan kalau belanja juga seperti ini, jaraknya jauh-jauh gitu ya, supaya tetap harus ada social distance. 6 feet panjang. Di sini semua kegiatan masih bisa berjalan sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam semua harus menutup diri, harus berada di rumah atau stay at home. Sementara itu, untuk mendukung para petugas medis yang sedang berjuang melawan virus corona, setiap hari pukul 7 malam, warga kota ini memberikan aplaus bersama-sama. Dan sebagai warga New York, saya juga akan mendukung mereka dengan panci dan centongan. New York! Naratama, VOA, New York. Semoga Naratama tadi juga tim VOA di New York dan juga warga New York pada umumnya, diaspora Tetap Indonesia yang ada di sana ya. tetap Amin. sehat, sudah semakin sembuh, dan insya Allah kita bisa beraktivitas lagi dengan normal kalau kita menjaga kesehatan masing-masing dan juga dan patuh pada aturan pemerintah setempat ya. ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu ya guys ya, gimana? Oke. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Halo pemirsa, kembali lagi di Dunia Kita, dan kali ini saya bersama dengan Dania Iman. Hai Dania, bisa dijelaskan lagi nggak Dania sekarang lagi di mana? Dan di VOA itu apa program yang dibawakan? Oke, nah sekarang saya ini berada di Reston, Virginia. Ini sekitar 30 menit lah ya dari Washington DC. Dan kalau di VOA, kita punya program namanya VOA This Morning. Ini adalah radio show yang bisa didengar melalui radio-radio afiliasi kita di Indonesia, VOA, atau juga melalui podcast. Nah, jadi cari aja ya VOA This Morning.
Iya, dan dengar-dengar kamu kan ini kan seneng lari nih, Valdia. Oh iya, jadi itu juga nih sambil lari. Nah, ngomong-ngomong soal lari nih, Dania, diaspora Indonesia di Amerika itu kan banyak sekali yang suka lari ya. Iya. Bahkan sampai mengikuti ultramaraton. Berlari rutin sudah menjadi kebiasaan para pelari dimanapun, termasuk diaspora Indonesia di Amerika. Aturan untuk tinggal di rumah selama masa pandemi corona kini mengubah kebiasaan dan pola latihan mereka. Jaga jarak antar sama pelari itu, kayak pelari gitu asal kita ada jaga jarak kira-kira 2,5 sampai 3 meter. Kondisi ini juga membuat mereka lebih kreatif beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi, maka lahirlah Quarantine Backyard Ultra Race, lomba lari ultramaraton. Technically ultramaraton gitu yang anything yang lebih jauh dari normal maraton, lebih dari 26 mile, lebih dari 42 kilometer. Tak disangka, peserta lari virtual melalui Zoom ini mencapai sekitar 2.500 pelari dari 56 negara di seluruh dunia. Salah satunya Rini Sugianto. Jadi kita login, kita semua orangnya itu ada screen-nya sendiri, kita sign up ke Zoom-nya. Terus kita lari, begitu selesai balik ke Zoom lagi, nunjukin jamnya atau apapun yang kita pakai untuk recording distance. Aturannya, setiap lari harus menyelesaikan jarak 4,2 miles atau 6,7 kilometer dalam waktu maksimal 1 jam. Mereka kembali berlari setiap awal hitungan jam. Race-nya bakal berakhir kalau seandainya semua orang sudah give up dan tinggal satu orang lagi yang masih bertahan. Jadi kayak last man standing gitu. Bayangin kan kita udah setengah capek, udah nyampe di rumah. Kita mesti menguatkan diri supaya bisa keluar lagi, lari 1 jam lagi, balik keluar lagi. Semua pelari yang gugur dianggap DNF atau do not finish, kecuali pemenangnya seorang pelari ultra dari Virginia, Amerika Serikat yang berlari 63 putaran atau 418 kilometer. Hadiahnya, segulung toilet paper. Sementara Erwin dan Rini memutuskan DNF setelah menyelesaikan 8 putaran atau 50 km. Bagi keduanya, Quarantine Backyard Ultra menjadi kesempatan langka mengikuti race bersama pelari dari seluruh dunia. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa keluar untuk indoor, jangan terlalu stres di bagian itunya, do what you can. Termasuk memanfaatkan latihan online seperti yoga dan meningkatkan kekuatan agar tetap aktif. Dari Washington DC, tim VOA. Di California yang sudah lebih dulu menetapkan status emergency atau negara bagian darurat ya dibandingkan negara-negara bagian yang lain di Amerika, ternyata tanaman yang masuknya hobi pun itu masuknya ke agrikultur dan bisa tetap buka di masa karantina ini karena dianggap sebagai bisnis yang esensial. Nah ini menarik ya, tapi kenapa ya ini dianggap esensial gitu? Apakah ini memang tanaman yang menenangkan atau memang akhirnya bisa dikonsumsi juga oleh manusia, makanya bisa buka gitu ya toko-tokonya? Kita langsung lihat aja ya gimana bisnis agrikultur di California tetap bertahan di masa karantina seperti sekarang ini. Setelah sebulan berdiam di rumah, banyak yang berpaling ke aktivitas berkebun untuk hiburan. Dianggap sebagai bisnis esensial di California yang masuk dalam kategori pertanian, banyak perusahaan penyedia tanaman masih buka. Tapi penjualan sama sekali berbeda. I've noticed a substantial uptick in vegetable sales. Before, we were known basically as selling drought-tolerant plants, shrubs, trees, cactus, and succulents. And now our vegetable sales have increased. Pada masa perang Amerika Serikat dan Eropa, warga disarankan bertanam sayuran yang dikenal sebagai Victory Garden atau kebun kemenangan. Itulah kenangan Richard Ward yang lahir di akhir Perang Dunia Kedua. I remember we had tomatoes and beans and lettuce and corn. We had corn too. I think people are really looking forward to growing things. I think that's helping their lift their spirits and everything. You know, you can only work so much, and then you're at home, and then you have to do something. You can't
you can't go out and exercise or do the things you might normally do. And so I think one of the alternatives is to garden. It does release a lot of stress. It's stressful staying home. John Camp dulunya ahli tata kota yang lalu menjadi desainer lanskap. Ia menikmati berkebun di pekarangannya, juga di kebun komunitas. A lot of people over the past 10 years have been converting their yards into gardens as opposed to just lawn, partly because of the drought we had a few years back. So it's actually a really nice neighborhood to walk around in because in front yards you have all these gardens full of flowers. And I come out here multiple times a day just to take a break. It's just a way to kind of de-stress and see that the world is continuing. There are bees, there are butterflies, there are birds, they're all doing their thing regardless of the fact there's coronavirus all around us, I guess. Dengan meningkatnya permintaan, banyak toko tanaman menawarkan jasa beli online dan jemput, sesuatu yang jarang terjadi di kondisi normal. Dari Oakland, California, VOA. Sekarang waktunya untuk pamit nih ya, Valdia, Rifan, sama Dania. Nggak kerasa sudah 30 menit kita menemani pemirsa dalam dunia kita. Tapi jangan lupa untuk nonton lagi dunia kita serta program VOA yang lainnya. Langsung aja kunjungi situs www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube kami, channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa juga kunjungi sosial media kami, ada di Facebook Dunia Kita dan juga di Instagram VOA Indonesia. Saya Aryatna Budianto di Fairfax County. Putri di Washington DC. Saya Dania Iman di Reston, Virginia. Dan saya Rifan Wiastono dari kota Arlington di Virginia. Sampai jumpa. Bye. Tetap sehat pemirsa.